Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 teori D ingin melaporkan laporan praktikum PSMF mikrob dengan judul uji efektivitas pengawet pada obat tetes mata yang beranggotakan 1. Dika Rizky Pritasari, 2. Aulia Apriani, 3. Arum Dwi Kurniawati, 4. Endah Purnamasari, dan 5. Anissa Putri Permatasari. Dari program studi S1 Farmasi Universitas Setiabudi dengan dosen pengampu Ibu Obstaria Saptarini, S.Farm, MSI APT. Tujuan: untuk mengetahui cara menentukan efektivitas pengawet pada sediaan farmasi. Alat dan bahan. Alat: cawan Petri, jarum OC, jarum atau alat suntik. Bahan: produk tetes mata, jamur Candida albicans, media Sobrot dextrosa. Menginokulasikan jamur spesifik dari stok biakan segar pada permukaan media agar yang sesuai. Pada kali ini kita menggunakan media Sobrot dextrosa agar. Untuk memanen biakan jamur Candida albicans menggunakan salinan LP steril. Mencuci biakan yang tumbuh di permukaan, lalu mengumpulkannya dalam wadah yang sesuai dan menambahkan salinan LP steril secukupnya hingga diperoleh suspensi dengan jumlah mikroba kurang lebih 1 kali 108 koloni per mililiter. Prosedur 1. Pengujian dapat dilakukan dalam tiap 5 wadah bila volume sediaan tiap wadahnya mencukupi dan wadah sediaan dapat ditusuk secara aseptik dengan jarum dan alat suntik melalui tutup karet elastomerik atau dalam 5 wadah bakteriologi bertutup steril berukuran mencukupi untuk volume sediaan yang dipindahkan. 2. Inokulasi tiap wadah dengan 1 inokula baku yang telah disiapkan dan diaduk. 3. Volume suspensi inokula yang digunakan antara 0,5% dan 1,0% dan volume sediaan. Kadar mikroba uji yang ditambahkan pada sediaan kategori 1, 2, dan 3, seperti halnya kadar air sediaan uji setelah diinokulasi antara 1 kali 105 dan 1 kali 106 koloni per mili. 4. Kadar awal mikroba viabel dalam setiap sediaan uji diperkirakan berdasarkan kadar mikroba dalam inokula standar ditetapkan dengan metode angka lempeng total. 5. Inkubasi wadah yang sudah diinokulasi pada suhu 22,5 kurang lebih 2,5. Ambil sampel dari setiap wadah pada interval yang sesuai seperti tertera pada tabel 3. 6. Catat setiap perubahan penampilan yang diamati pada interval tersebut. Tetapkan dengan prosedur angka lempeng total jumlah koloni yang ada di setiap sediaan uji untuk interval yang digunakan. 7. Pada uji angka lempeng total atau pengenceran yang sesuai, tambahkan interval penetral antimikroba spesifik. Kondisi ini digunakan untuk validasi sampel berdasarkan kondisi media dan waktu inkubasi recovery mikroba. 8. Dengan menggunakan jumlah koloni terhitung batch awal pengujian, hitung perubahan dalam nilai log jumlah koloni per mili untuk setiap mikroba yang digunakan pada setiap interval uji dan nyatakan sebagai log reduksi. Untuk pertama, obat tetes mata didapatkan data seperti berikut. Pertama, perhitungan bakteri hari ke-0 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan log 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6 CFU per mili, lebih dari 5,82 yaitu memenuhi syarat. Hari ke-7 3,4 kali 10 pangkat 5
sama dengan log 3,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan 5,53 CFU per mili kurang dari 5,82, tidak memenuhi syarat. Untuk syaratnya, koloni hari ke-7 dikurangi ke koloni hari ke-0 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 5 dikurangi 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1 log 660,000 sama dengan 5,819 sama dengan 8,82 CFU per mili. Hari ke-14 sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 4 sama dengan log 4,4 kali 10 pangkat 4 sama dengan 4,64, yaitu kurang dari 17,94, di mana tidak memenuhi syarat. Syaratnya, koloni H- ke-14 dikurangi koloni hari ke-0. 4,4 kali 10 pangkat 4 dikurangi 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 956,000 sama dengan 3 log 956,000 sama dengan 17,94 CFU per mili. Untuk hari ke-24, 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan log 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan 4,60 CFU per mili, di mana semakin meningkat penurunannya maka tidak memenuhi syarat. Untuk perhitungan jamur, hari ke-0 100, hari ke-7 100, hari ke-14 99, hari ke-24 99. Kesimpulannya, pengawet obat tetes mata memenuhi syarat karena koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 24. Untuk efektivitas pengawet yang memenuhi syarat hanya pada hari ke-0. Pada sampel obat batuk kategori ketiga, bakteri pada hari ke-0 didapatkan hasil 6 CFU per mililiter, artinya memenuhi syarat karena di atas 5,89. Untuk hari ke-7 didapatkan hasil 5,64 CFU per mililiter, artinya tidak memenuhi syarat karena di bawah 5,89. Untuk hari ke-14 didapatkan hasil 5,36 CFU per mililiter, artinya tidak memenuhi syarat karena di bawah dari 5,89 CFU per mililiter. Dan pada hari ke-24 didapatkan hasil 5,15 CFU per mililiter, yang artinya memenuhi syarat karena koloni tidak meningkat pada hari ke-24. Kemudian, uji jamur pada produk obat batuk didapatkan hasil pada hari ke-0 terdapat 100 koloni, pada hari ke-7 terdapat 102 koloni, pada hari ke-14 terdapat 102 koloni, dan pada hari ke-24 terdapat 100 koloni. Maka, dapat disimpulkan bahwa sampel produk obat batuk pada uji jamur tidak memenuhi syarat, karena koloni meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-14, dan menurun lagi pada hari ke-24, atau tidak konsisten. Kesimpulan. 1. Aktivitas bahan pengawet dan dari sediaan tetes mata menghasilkan data log reduksi yang sesuai standar, maka pengawet yang digunakan baik, dan jamur tidak mengalami peningkatan. Dari sediaan obat batuk, log reduksi mendapatkan hasil yang sesuai standar, maka pengawet yang digunakan baik, jamur juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 2. Tujuan pemberian bahan pengawet adalah untuk membuat sediaan tahan lama dalam penyimpanan, untuk menghindari kerusakan dari pertumbuhan mikroba dan bakteri dalam sediaan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.